Hi guys, let me introduce myself. My name is Amanda Lia. You can call me Amanda. NPM 144111151. Operational resilience turning risks into competitive advantage. How the leading organization that transforms feasibility into strategies and why is the matters more than ever. Jadi, slide 1 di pembukaan ini kita akan membawa pesan bahwa manajemen risiko ini masa kini bukan lagi sekedar tentang bertahan. Perusahaan-perusahaan terkemuka menggunakan manajemen risiko secara proaktif untuk mengubah kerataan menjadi kekuatan operasional dan menjadikan sebagai keunggulan kompetitif. The anatomy of the explorer. Operational risk manifests across the character dimensions. Understanding what is the first step forward building a comprehensive difference. Number 1. People and the process. Internet process failure and the human errors from the complication lapses to the productual breakdowns remains the most frequent source of the operational loss. 2. System and the technology. IT autos, cyber attack, and the technology failure can help operational instability and damage consumer trust for the years. 3. External threats. Natural difference, political instability, and the life response focus beyond your control but not beyond your prescription. Jadi, resiko operasional itu muncul dari 3 dimensi utama yang harus dipahami sebelum membangun sistem pertahanan. Yang pertama itu manusia dan proses. Ini adalah sumber kerugian yang paling sering terjadi. Contoh yang mencakup kegagalan prosedur internal, kelalaian manusia, hingga peralatan kepatuhan. Sistem dan teknologi mencakup gangguan server, kegagalan teknologi, dan serangan cyber. Dampaknya itu bisa menghentikan operasional secara instan dan merusak kepercayaan pelanggan dan dalam jangka panjang. Yang terakhir, ancaman eksternal. Faktor ini di luar kendali, seperti hingga bencana alam dan juga ketidakstabilan politik. Meskipun di luar kendali, dampaknya bisa dismitigasi dengan persiapan yang sangat matang. Risk culture, the foundation. The success beginning with the mindset at a strong risk culture means transparency and not negotiability. From the bottom to the front lines. Leadership state the time executive must the model operational about future and the near misses. Every employee owns risk. Risk management is the entrance to the business planning, not just a back office function. Jadi, budaya resiko itu sebagai pondasi kita. Ketahanan sebuah perusahaan itu dimulai dari pola pikir kita dan juga budaya kerjanya, di mana transpirasi adalah hal yang sangat mutlak. Pertama ini peran pemimpin. Para eksekutif itu harus menjadi teladan bagi kita yang harus bersikap terbuka dan membahas kegagalan atau insiden yang hampir terjadi. Tanggung jawab bersama, manajemen risiko itu bukan hanya di tugas divisi aja atau di belakang layar, melainkan bagian integrasi dari perencanaan bisnis yang ada di setiap karyawannya. The hidden cost of the failure. What is the operational risk? The threat of the loss from the fine process, people, system, and the external event. A cost often operational pressure and every organization. The reality of a risk is the not sustainability strategy, successful executive active managed in the two, process growth, margin, and asset turning, explore into opportunity. Jadi, mengingatkan kembali bahwa resiko operasional adalah ancaman kerugian yang konstan dari berbagai faktor manusia, sistem, proses eksternal yang sering terjadi dan diremehkan oleh organisasi.
Realitanya, menghindar dari resiko sepenuhnya adalah strategi yang tidak mungkin dilakukan. Pemimpin yang sukses justru mengolahnya dengan aktif untuk menjadi aset, margin keuntungan, dan juga pertumbuhan perusahaan. Tools of the trade. Number 1. Risk culture, self-assessment, proximity, identification, filter stability before they become less empowering terms to own their risk landscape. 2. K-risk inductor, set measurable threshold and the trick, early warning, ability, proactive, and the chair that reinforce response. 3. Internal loss data collection, capture and analysis past the future to build intellectual knowledge and the previous resilience. Jadi, memperkenalkan 3 instrumen utama yang digunakan untuk mengelola risiko secara praktis. Yang pertama yaitu Risk Control Safety Assessment, evaluasi proaktif oleh tim untuk mengidentifikasi telah kerataan sebelum berubah menjadi kerugian yang nyata. Yang kedua ada K-risk inductor, induktor peringatan dini yang diambang oleh terukur sehingga perusahaan itu bisa merespons secara proaktif dan juga bukan realistik. Yang ketiga yaitu ada pengumpulan data kerugian internal, mendokumentasikan dan menganalisis kegagalan yang pernah terjadi di masa lalu, dan kita harus memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Next, navigating the underpass. Resilience is the ability to maintain an operation when the distress strikes and the energy strong of the often side. Business community planning. Robust BCB ensure capital function and the continuous stock disperse maintaining downers and the consumer impacts. Buoyant reference through the resilience doesn't just resist is the ensure long-term performance by the learning from the every event. Jadi, kita akan membahas tentang menjaga stabilitas di tengahnya krisis. Yang pertama itu perencanaan keberlangsungan bisnis. Rencana yang solid itu memastikan fungsi-fungsi yang paling kritis dari perusahaan tetap berjalan saat terjadi gangguan besar, sehingga itu pelanggan tidak akan berdampak. Lebih dari sekadar pemulihan ketahanan operasional yang jatinya yang tidak hanya mengembalikan kondisi dari titik awal, tetapi membuat perusahaan itu makin untuk meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Okay, strategies integration. Risk management must be carried into the factor of the strategy. Why the integration matters? When the risk outcome of the influence discrepancy into the profit goals and the budget. Organization making the smarter discussion under the pressure. Jadi, manajemen risiko itu tidak hanya sekedar tambahan, melainkan juga harus langsung dalam DNA atau strategis bisnis. Alasan pentingnya integrasi yaitu ketika proyeksi bisnis resiko itu dimasukkan langsung dalam target laba kita dan penyusunan anggaran, perusahaan itu tidak hanya panik dalam membuat keputusan bisnis yang jauh lebih cerdas di bawah dari tekanan kita. The data-driven advantage analysis transforms track the management from the institution-based to university-based and casting projections where the matters most. Number 1, focus on the high impact access. Reference analysis to the complex records of the risk area with the greatest potential impacts of the business. Number 2, streamline the process. Use vulnerability data on the element, inferences, and the DECON's operational foundation across the organizational. Openness ensure the spread data driven risk the policies allow organizational to the rise, size, confidence, and the reduce understands the premium cost. Jadi, pendekatan modern itu mengharuskan manajemen risiko beralih dari sekedar tebakan atau instruksi menjadi berbasis bukti atau data. Fokus area berdampak tinggi dan membantu mengarahkan sumber daya.
Yang kedua yaitu efisiensi proses. Kita harus melihat data yang valid digunakan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang ada di perusahaan tentunya. Yang terakhir yaitu optimasi biaya angsuran. Kita harus melihat dengan profil resiko yang kita petakan secara akurat menggunakan data. Perusahaan itu tidak hanya membeli asuransi dengan porsi yang pas, secara tidak perlu membuang uang untuk premi yang tidak diperlukan. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.